Guys, selamat pagi semuanya, selamat hari Jumat. Kali ini kita akan melihat-lihat berkelana di sekitar solar system kita, ya. Ini adalah sebuah peta 3 dimensi sistem kita, di mana ukurannya itu kurang lebih sekitar 1 tahun cahaya dari matahari sampai ke ujung tata surya kita, ya. Kita sudah mengirim beberapa pesawat satelit, ya, tapi belum mencapai ini. Paling banter baru di area yang sangat kecil ini, ya. Nah, di luar ini adalah ruang antar bintang, dan matahari termasuk bintang yang berukuran menengah, ya, dengan umur bisa mencapai 5 miliar tahun. Bisa mencapai 10 miliar tahun. Sekarang matahari sudah menjalani setengah dari umurnya, jadi diperkirakan sekitar 4 atau 5 miliar tahun lagi matahari akan kehabisan bahan bakar dan akan mati. Nah, di sekitar matahari ada banyak bintang, ya. Ini adalah bintang-bintang yang kita bisa lihat di malam hari dengan mata telanjang tanpa teleskop karena memang sangat dekat jaraknya. Yang terdekat adalah Alpha Centauri. Ini adalah sebuah bintang, sebenarnya ada 3 bintang di sana, ya, yang saling mengorbit satu sama lain. Jaraknya sekitar 4 tahun cahaya. Jadi kalau kita menggunakan teknologi sekarang untuk ke sana itu butuh sekitar puluhan ribu tahun. Jadi kita harus menemukan sistem propulsi yang baru, ya, supaya kita bisa mencapai bintang terdekat dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu. Kalau ada bintang Sirius, inilah bintang yang sangat terang di malam hari, ya. Kita akan lihat nanti dengan software Space Engine dan Stellarium. Kalian bisa melihat peta ini di sebuah situs namanya starschromeexperiment.com. Bisa kalian cek nanti di komen bawah, ya, di deskripsi video ini itu ada, saya akan cantumkan nama webnya. Sangat bagus untuk memberikan visualisasi terhadap lokasi dan posisi matahari kita terhadap bintang-bintang di sekitarnya. Nah, bintang kita dan seluruh bintang ini sebenarnya mengorbit sebuah lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita. Nah, jaraknya dari matahari ke inti galaksi sekitar 26.000 tahun cahaya, jadi sangat jauh. Kita nggak perlu khawatir, tidak akan ada hal yang membuat kita akan terisap oleh lubang hitam yang sangat-sangat besar itu. Konon lubang hitam itu yang bernama Sagittarius A itu seberat 4 juta matahari beratnya, ya kan. Dan semua bintang ini yang jumlahnya mungkin sekitar ada 100 miliar bintang yang mengorbit Bima Sakti, itu sangat kecil peluangnya akan bertabrakan karena mereka semua mengorbit Sagittarius A pada orbitnya masing-masing. Oke. Di sini akan terus di zoom out, ya. Jadi kita bisa melihat semakin jauh kita akan melihat semakin banyak bintang, ya. Terus sampai akhirnya kita akan bisa melihat keseluruhan lengan galaksi Bima Sakti. Kita berada di lengan Orion, ya. Itulah lengan yang cukup sepi, yang tidak terlalu banyak bintang. Jadi kita cukup kecil kerapatan bintangnya. Inilah sebenarnya bentuk daripada our galaksi, ya. Oke, cukup besar, ya. Diameternya 100.000 tahun cahaya, dan di alam semesta ini ada sekitar 2 triliun galaksi, yang masing-masing galaksi itu memiliki 100 miliar bintang bahkan lebih. Dan our galaksi termasuk galaksi yang berukuran kecil. Ada banyak galaksi yang jauh lebih besar, ada yang sampai 3 juta tahun cahaya diameternya, ada yang lebih. Jadi sangat luas alam semesta, ya. Dan our galaksi ini berada pada sebuah cluster, jadi sekelompok galaksi lokal yang bernama lokal cluster, yang isinya beberapa puluh galaksi kecil, namun yang 2 yang paling besar adalah Bima Sakti dan Andromeda. Nah, cluster lokal ini juga merupakan bagian dari cluster galaksi yang lebih besar, itu cluster Virgo, ya. Jadi ada banyak cluster di luar sana, ya, yang akan kita bahas nanti. Oke, kita akan mengeksplor alam semesta menggunakan software yang disebut sebagai Space Engine, ya. Saya akan tutup dan saya akan buka softwarenya. Oke, ini saya sudah buka software Space Engine. Kalian bisa dapatkan ini di Steam, ya. Software yang sangat-sangat berguna buat mempelajari astronomi. Jadi ada 2 software yang saya gunakan untuk
menambah skill ataupun pengetahuan di bidang ini, yaitu Space Engine dan Universe Sandbox. Dua-duanya juga yang Space Engine ada versi gratis, namun saya menggunakan yang versi berbayar supaya lebih banyak katalog bintangnya. Sementara Universe Sandbox itu harganya bisa sekitar $30 ya, which is nggak terlalu mahal sih, dengan kapasitas yang sangat-sangat membantu sekali. Ya ini saya juga memang saya suka menggunakan dua software ini untuk melakukan simulasi berbagai skenario di sistem tata surya kita maupun di luar itu. Sangat rekomend untuk diinstal ya. Ini agak lama loadingnya karena sepertinya masih berusaha koneksi dengan internet, karena dia harus terkoneksi dengan sistem, karena saya menggunakan Steam ini. Oke, kita sudah masuk ke softwarenya. Ini ada beberapa menu. Saya akan pilih planetarium ya, untuk melihat bagaimana alam semesta kita ya. Oke, continue saja. Oke. By default biasanya dia akan ini saya terakhir saya kemarin pakai di Alpha Centauri ya. Oke. Di sini ada pilihan search, kita akan kembali ke bumi dulu ya. Jadi ini pakai supaya lebih enak kita menjelajahnya. Earth. Oke. Kita akan go to ke sana. Oke. Ya, kontrolnya memang tidak intuitif ya. Jadi kalau yang biasa main game mungkin akan sedikit kesulitan dengan kontrolnya. Kita masih bisa menggunakan keyboard ya. W untuk maju, S untuk mundur, A sama D untuk nyampingnya. Ini saya menggunakan free mode ya, supaya tidak kalau kita menggunakan ini ada mode-nya ya, ada free mode, lalu ada space mode. Itu nggak akan saya pakai karena terlalu rumit dan bikin nggak nyaman. Oke, ini bumi ya, kita akan coba menjelajah our universe. Mungkin kita mulai dari matahari dulu ya. Kita mulai dari matahari, sun. Oke, this is our star. Loh, mana tadi? Oh sorry, kita akan buat ke arahnya. Itu matahari kita ya. Kita bisa go to object. Oke. Matahari adalah bintang ya, termasuk semua bintang yang ada di alam semesta. Dan bintang itu sebenarnya sebuah bola plasma. Jadi kenapa matahari bisa menyala itu bukan api ya, bukan api yang butuh oksigen, beda. Ini plasma. Plasma adalah bentuk atau jenis materi yang di luar yang selain kita kan mengenal ada benda padat, cair, dan gas ya. Nah, plasma itu adalah fase setelah gas. Jadi adalah fase materi di mana atom-atom itu sudah lepas dari elektronnya karena energi yang sangat tinggi. Jadi kita bisa bicara plasma hidrogen, maka intinya adalah lautan inti atom hidrogen dan lautan elektron yang terpisah satu sama lain, sehingga memungkinkan untuk mereka melakukan reaksi fusi. Nah, ketika inti hidrogen ketemu dengan inti hidrogen lainnya, itu akan menghasilkan energi yang besar. Energi itulah yang membuat matahari dan bintang-bintang lainnya memiliki cahaya dan energi yang kita rasakan. Oke. Dalam matahari memiliki banyak planet ya. Planet yang pertama adalah Merkurius. So far kita sudah mengirim pesawat ulang-alik yang bernama Parker Solar Probe. Itu bisa mendekati matahari sampai jarak sekitar, kalau nggak salah, sekitar 15 juta kilometer. Cukup dekat ya untuk mempelajari matahari seperti apa intinya. Waduh, nama tuh, sorry. Oke, nggak apa, kita akan ya, emang tidak enak, kontrolnya tidak intuitif ya. Sangat beda dengan Universe Sandbox yang sangat intuitif. Jadi inilah matahari. Kita lihat sini ada spektrumnya, ada datanya. Dia termasuk yellow dwarf dengan spektrum G2 ya. Ini adalah propertiesnya ya, yang punya matahari. Suhu di permukaan sekitar 5.700 Kelvin atau sekitar 6.000-an Celcius. Sementara suhu di dalam inti matahari itu sekitar 15 juta derajat Celcius. Jadi sangat tinggi ya. Suhu yang setinggi itu dibutuhkan untuk
men-trigger reaksi fusi, karena kalau tidak setinggi itu tidak akan happen ya, reaksi fusi. Dia butuh energi yang sangat tinggi. Oke, nextnya kita akan coba menuju Merkurius ya, planet yang terdekat dengan matahari. Mercury ya. Dalam Merkurius ya, planet batuan ya, sangat dekat dengan matahari ya, jaraknya mungkin pada orde puluhan juta kilometer dari matahari ya. Ini planet sangat panas ya pada sisi yang menghadap matahari ya, sementara pada sisi yang tidak menghadap akan sangat dingin. Jadi ada perbedaan temperatur yang sangat ekstrim di planet ini ya. So far ini adalah planet yang tidak mungkin kita hidup sini. Kita bisa kok dengan software ini coba akan mendarat di sini ya, pelan-pelan. Isinya memang hanya batu-batuan ya, tidak banyak yang bisa dilihat di sini ya, hanya batuan-batuan panas di sini ya, tidak banyak yang bisa diamati di sini ya, tidak bumi. Oke, kita lanjut ke planet berikutnya, adalah planet Venus. Ini adalah planet yang kita bisa melihat mungkin sangat cerah di pagi hari ya. Tapi jangan salah, ini planet termasuk planet yang sangat berbahaya, deadliest, karena suhunya sangat tinggi sini. Ya, suhu permukaannya tuh kalau nggak salah itu sekitar 500 derajat Celcius. Jadi bayangnya sangat panas ya. Itu karena efek gas rumah kaca. Ya, di dalamnya banyak sekali gunung berapi, volcano. Jadi kalau di bumi itu semakin banyak kandungan gas rumah kacanya, itu someday bisa seperti Venus, sangat panas. Kita coba akan mendarat, kita lihat seperti apa dalamnya. Saya rasa tidak sangat gersang ya, dan tekanan atmosfer sangat tinggi. Jadi sekitar 92 atm. Artinya apa? Artinya kalau Anda berdiri di permukaan Venus, kalau kita berdiri di permukaan bumi, kita akan merasakan tekanan udara 1 atm. Karena dia angkanya 92, maka Anda akan sangat berat, seperti Anda ditimpa oleh 92 kali tekanan dari bumi. Ya, itu sangat berat. Anda mungkin nggak akan bisa bergerak gitu. Malah Anda akan penyet ya. Seperti ini ya. Indelnya dia banyak memiliki volcano ya, banyak memiliki gunung berapi. Oke, nextnya kita akan skip bumi karena kita sudah tinggal di bumi, kita tahu bumi lah. Mungkin next adalah Mars. Mars itu adalah planet yang kita mungkin sangat familiar ya, karena ini akan menjadi rumah kedua kita nanti, karena dia cukup stabil ya, planet ini sangat stabil dari sisi tanah juga kan. Dia juga suhunya juga cukup nyaman ya, sekitar 5 derajat, sekitar ada yang minus 50 sampai ada berapa degree ya, jadi nggak ekstrim seperti di Merkurius dan Venus. Dan kita akan rencana mengirim orang ke sana setelah tahun 2030 ya, baik itu dari SpaceX maupun dari NASA ya. Oke, setelah ini kita akan memasuki, coba lihat ini orbit ya, kita bisa melihat orbit di sini. Kita bisa melihat aurora ya. Tapi sini nggak ada aurora ya, karena dia nggak punya medan listrik, nggak punya medan magnet planet Mars ini ya. Kita akan menuju Jupiter. Oke. Jupiter ini adalah planet terbesar di sistem kita. Besarnya bahkan bisa memuat 300 bumi ya, bisa masuk ke sana ya. Sebenarnya Jupiter dengan matahari itu tidak saling, jadi Jupiter tidak mengitari matahari, tapi Jupiter dan matahari saling mengitari satu sama lain, saking besar Jupiter. Mereka memiliki titik gravitasi yang sedikit di luar matahari ya. Jadi seolah-olah matahari pun mengitari Jupiter, tapi pada jarak yang sangat dekat, pada radius yang sangat dekat. Oke. Kita juga harus bersyukur ya dengan keberadaan Jupiter ini, karena dia besar dan sangat masif. Dia menarik banyak asteroid besar yang akan menuju orbit dalam bumi, sehingga tidak banyak yang pada akhirnya bisa mencapai orbit dalam dari sistem kita, sehingga bumi cukup aman dari gempuran asteroid besar, karena secara gravitasi mereka akan tertarik duluan oleh Jupiter ya. Oke, di sini kita bisa melihat ada banyak, ini ada Jupiter ya.
Lalu berikutnya Saturnus, kita nggak perlu 1 by 1 ya. Mungkin yang terjauh itu Pluto ya. Pluto mungkin masih dianggap sebagai, sekarang Pluto dianggap bukan planet ya, tapi dianggap sebagai satu, tapi juga ada yang bilang planet ya. Cuma masalah klasifikasi aja, nggak usah perlu dipikirkan. Oke, karena kita akan menuju bintang terdekat, yaitu tadi kita lihat di sini ya, yaitu adalah Alpha Centauri ya. Alpha Centauri adalah bintang terdekat dari sistem kita. Kita lihat Alpha Centauri. Mana ini? Enggak ada. Centauri. Proxima mungkin. Oke. Kita pakai nama Proxima aja. Nah, ini adalah sebuah bintang red dwarf juga ya, dengan massa hanya sekitar 12% massa matahari, kecil ya. Lalu ukurannya di sini ada diameternya sekitar 0,14 diameter matahari, jadi kecil ya. Kita bisa ngelihat di sini nanti mana ya Pak informasinya ya mengenai planet ya. Info, oke. Oke, jadi dia memiliki ada Proxima B dan Proxima C yang mengorbit bintang ini ya. Jadi mereka juga punya bintang, punya planet yang mengorbit bintang ini. Kita lihat, ini adalah apa ini? Sorry, salah klik nih. Jadi seperti ini ya sistemnya. Oke. Ini adalah Proxima, ini adalah planetnya, yaitu Proxima B ya. Kita akan sana ya. Emang nggak enak kontrolnya ya. Ini planet sepertinya bukan planet yang padat ya. Dia kalau nggak salah ini di sini ada diameternya ya 1,3 kali diameter bumi ya. Cukup besar ini. Dia juga memiliki air ya, H2O. Jadi kemungkinan dia memiliki air. Suhunya lumayan tinggi nih, 200 degree. Jadi kemungkinan tidak akan nyaman buat kehidupan ya. Oke. Kita akan menuju kembali ke sini. Ada Proxima C juga, kita bisa menuju ke sana ya. Jadi dia ada 2 planet yang mengitarinya ya. Ini planet kecil ya, dengan diameter juga ini besar juga nih, 2,9 kali diameter bumi ini ya, lumayan besar ini. Suhunya tapi dingin ya, minus 200 degree, jadi sangat-sangat dingin dia. Karena mungkin dia agak jauh dari apa namanya bintangnya ya. Oke, dari Centauri kita akan menuju yang berikutnya, Barnard Star ya. Kita lihat Barnard Star. Ini sangat luas ya alam semesta ini. Ini baru di dalam galaksi kita nih. Barnard Star ini di sini. Dia cuma red dwarf juga, kecil ukurannya ya, 0,1 diameter matahari ya. Umurnya sudah 5 miliar tahun ya, sudah cukup lama ya. Dia sangat kecil, dia bintang dwarf ya. Apakah dia punya planet? Kita lihat, ada namanya Barnard Star B ya. Ini planet kecil kayaknya, ini planet besar ini ya. Kita lihat ada di mana planetnya. Nah itu dia, ke sana. Nah ini dia planetnya, nah cincin ternyata ya. Barnard Star B ini adalah sebuah planet dengan diameter 1,5 kali diameter bumi.
cukup besar, suhunya minus 200 degree Celcius ya, dengan komposisinya mengandung nitrogen, gas nitrogennya cukup banyak ini. Oke, ini saya mungkin akan coba ganti masalah pencahayaan supaya lebih enak. Oke, brightness-nya diperbesar, kamera, oke ya. Dia mengorbit sebuah bintang yang cukup kecil ya, makanya dia ini ya, dia dingin ya. Jaraknya dengan bintang itu hanya 0,4 AU ya, hanya 40% jarak dari bumi ke matahari. Oke, dari Banat-SAR kita akan coba mungkin ya, bintang yang agak besar, Sirius. Kita lihat ya, bintang yang cukup terang ya, Sirius. Kita lihat apakah dia juga punya planet. Jadi di tahun 60-an tuh para astronomer tidak mengira bahwa mereka pun juga punya planet, bintang-bintang yang di langit. Taunya cuma kita aja yang punya planet, ternyata enggak, ada begitu banyak planet sebenarnya. Jadi ada 100 miliar bintang di our galaksi, dan bayangkan kalau setiap bintang punya setidaknya 3 planet, yaitu ada berapa planet, berarti kan ada 300 miliar planet, ada lebih kan, paling enggak bisa lebih malah. Ya, ini adalah bintang Sirius yang kita lihat apa namanya, cerah ya, sangat cerah. Kalau kita lihat sepertinya ada dua planet yang orbitnya nih ya. Orbitnya agak aneh ya nggak sih? Jadi ada, coba lihat. Oke, kemungkinan ini bukan planet ya, jadi kayak ini bintang lagi kayaknya yang mereka, jadi ini sistem biner kayaknya. Jadi kalau bintang Sirius ini dia juga punya nama lain, yaitu Alcabor ataupun Alpha Canis Majoris. Ini 1,6 kali matahari diameternya ya, jadi cukup besar. Lalu dia punya bintang yang menemaninya, ini adalah Sirius B. Ini white dwarf ya, bintang kecil. Jadi bintang kecil ini saling mengitari satu sama lain. Nah, ini ada lagi yang ini apa nih ya, kita bisa lihat di sini kok, info. Oke. Ya, jadi ada Sirius A dan Sirius B ya. Ini apa namanya, orbitnya memang ya agak aneh ya, jadi sangat unik ya. Jadi memang banyak sekali bintang. Jadi mungkin 2/3 bintang di galaksi kita tuh adalah sistem biner. Jadi mereka punya pasangan ya, saling mengitari satu sama lain. Oke, nextnya kita akan menuju yang agak jauh. Mungkin kita akan coba ke Aldebaran ya. Aldebaran cukup jauh dari matahari ya, Aldebaran. Ya, Aldebaran. Kita lihat Aldebaran. Aldebaran. Bagus ini buat nama anak, Aldebaran. Oh, ini Aldebaran ya. Ternyata dia juga memiliki teman ya, bintang juga sini. Ini Aldebaran A ya. Ini Aldebaran B ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi ada, mereka saling mengitari. Sepertinya Aldebaran B itu tidak mengitari Aldebaran A, tapi mengitari sebuah titik yang merupakan pusat gravitasi dua bintang ini ya. Jadi kita menuju sana ke Aldebaran A ya. Jadi ada titik yang jadi apa, orbit bersama, namanya barycenter ya, istilahnya barycenter ya. Jadi sebuah titik virtual sebenarnya, nggak ada apa-apa sama, jadi seolah center of gravity ada di sana. Oke, menarik ya. Kita menuju berikutnya yang agak jauh. Apa nih? Oke. Jadi sangat jelas ini peta ini yang membuat kita jadi tahu bagaimana posisi matahari kita terhadap bintang-bintang di dekat kita.
Dan ini masih daerah yang sangat-sangat dekat ini, ya. Kita belum capai yang jauh ini. Oke, ini mungkin hanya bisa di zoom. Sudah nggak ada lagi namanya nih, saking banyaknya ya. Mungkin manusia udah kehabisan nama untuk ngasih nama-nama bintang ini, jadi udah nggak dikasih nama lagi. Oke, ini adalah Regulus. Kita akan coba Regulus ya. Bintang Regulus nih seperti apa, saya sering dengar namanya. Regulus. Dia Regulus. Ini bintang yang seperti apa nih ya? Besar ya. Sebelah sana. Oh. Ini adalah Regulus A ya, sepertinya ya. Ya, dia punya sistem juga nih. Ada banyak bintang yang mengitarinya ya. Dia adalah sistem 2 bintang yang saling mengitari satu sama lain. Jadi memang banyak sekali bintang-bintang itu adalah mereka itu punya kembarannya. Kenapa matahari nggak punya ya? Itu juga kita juga bingung ya. Kenapa kalau hampir semua bintang itu adalah bintang yang sistem biner, tapi kenapa matahari itu tidak punya? Itu juga saya juga nggak tahu jawabannya ya. Coba lagi. Misalnya kita coba mana lagi nih ya. Formalhaut apakah itu juga sebuah sistem biner? Nggak ada di sini. Oh, ini dia. Kita lihat. Oh, dia sistem tunggal ya, tapi dia punya planet, namanya planet Dagon. Kita lihat. Mana tadi planet Dagonnya? Oh, ini dia. Kenapa? Oh, ini dia planetnya. Ini adalah planet dengan ukuran 13 kali diameter bumi. Oh, besar ini ya. Ini kemungkinan kalau begini sudah bentuknya gas ini. Ya, dia mengandung hidrogen dan helium ya. Ini gas banget ini. Ya, dengan suhu yang sangat dingin. Minus 226 degree Celcius. Wah, dingin sekali ini. Ya, nggak bisa buat tempat tinggal ini kayaknya. Oke. Kita coba menuju planet bintang lain ya. Mungkin coba kita menuju bintang namanya Betelgeuse. Betelgeuse, kalau nggak salah namanya gini. Double T, Betelgeuse. Kok nggak ada? Betelgeuse. Ini bintang besar nih ya, yang berada di rasi, kalau nggak salah di rasi Orion ya. Dan dia diperkirakan akan meledak pada waktu dekat, dalam waktu dekat ya. Bintang itu semakin besar ukurannya. Ini bintang ini sekitar hampir 500 kali matahari nih ukurannya, dan secara berat hampir 20 kali massa matahari. Bintang-bintang berat itu biasanya akan lebih cepat mati dalam sebuah ledakan supernova. Ya, jadi ini jaraknya sekitar 600 tahun cahaya dari bumi ya bintang ini. Jadi kalau dia menjadi supernova itu akan menjadi pemandangan yang spektakuler ya. Di sini adalah informasinya ya secara general seperti ini. Kita akan tahu distance to center sekian, oke, physical. Okay. Dia termasuk red supergiant ya, kelas yang besar ya. Jadi bukan bintang kecil, ini bintang besar ini. Tapi bukan yang paling besar ya. Apakah dia punya companion? Kita lihat. Ya, dia punya banyak planet ya ternyata ya. Kita lihat dari agak jauh.
Oh, dia hampir mirip matahari kita ya, punya banyak planet ya. Lihat ya. Hmm. Ada sekitar 3, 4, 5, 6, 7 planet ya. Lumayan banyak ini. Ya, lumayan banyak, tapi lihat suhunya ya. Sepertinya membara semua nih planet ini. Terbakar semua. Ya, nggak ada yang dingin nih. Mungkin karena dia sangat besar ya. Ini kita menuju ke mana nih? Planet Betelgeuse 4 atau disebut masuk dalam kelas Hot Neptune. Ini suhunya bisa mencapai 600 degree. Ya pasti akan lumer kalau kita ke sana nih. Ya. Dan ukurannya 4 kali ukuran bumi dengan massa 11 kali beratnya bumi. Termasuk besar nih planet ya. Ini ada yang juga yang kecil. Kita lihat ini planet apa nih yang kecil ini? Loh, mati ini. Betul. Ini Betelgeuse 7.2. Oh, namanya kayak software ya, ada 7.2-nya ya. Ini kecil ya. 0,09 dari bumi ya, kecil sekali ini planetnya. Kayak batuan aja nih. Suhunya ini tapi lumayan tinggi ya, 100 degree Celcius ya. Jadi nggak mungkin seperti Merkurius kali ya. Jadi lumayan panas sih. Yang nggak bisa buat kehidupan ini. Oke, kita lihat lagi planet yang besar yang mungkin sering kita lihat adalah Vega. Vega ini sebuah bintang yang cukup populer ya, warnanya biru, tapi nggak tahu kalau aslinya. Ini termasuk white, ya putih harusnya. Kenapa orang nyebutnya warnanya biru ya dalam berbagai film dia? Dia 2,6 kali ukuran matahari secara diameter, beratnya 2 kali matahari ya. Ini bintang Vega, jaraknya sekitar 26 tahun cahaya dari bumi, sangat jauh sekali. Kita lihat. Apakah dia punya teman, punya planet? Nggak, sendirian tadi dia, jomblo. Bintang jomblo. Jadi nggak semua bintang punya pasangan ya. Nggak semua punya pasangan. Jadi nggak selalu setiap yang ada di alam semesta ini berpasang-pasangan. Enggak. Ada juga yang jomblo, malah banyak yang jomblo juga. Itu bukan sebuah hukum ya. Bukan sebuah kepastian. Oke, nebula. Oke, kita akan menuju bintang berikutnya yang menurut kita cukup besar, yaitu bintang Antares. Ini besar sekali bintang Antares ini. Oh, ini dia Antares. Dia sistem 2 bintang ya. Antares. Wow. Sangat besar sekali. Lihat sini, di Antares A di rasi Scorpio. Ya, inilah bintang dengan ukuran 315 kali ukuran matahari dan massa 12 kali massa matahari. Ini termasuk red supergiant juga ini. Sepertinya dia nggak punya planet, hanya punya bintang. Jadi mereka kayak dua sistem biner ya. Antares A dan Antares B. Oke, kita maju ke bintang yang besar ya. Mungkin pernah sering kita bahas, itu Uyes Kuti ya. Uyes Kuti itu bintang terbesar yang kita amati sampai sekarang. Dia berada agak sedikit ke tengah dari galaksi kita. Lihat sini. Besar sekali bintangnya, termasuk red supergiant. Ya, ini infonya, Anda bisa lihat infonya di sini. Dia suhu permukaannya sekitar 3000 Kelvin. Ada punya companion atau planet. Oh, banyak juga kan planetnya ya. Ada berapa nih? 3, 4, 5, 6. Wah, ada banyak nih. Ya, nyangka ya. Coba nih, ada planet yang 2 ini, coba lihat. Apa ini? Oh, dia juga punya planet namanya Uyes Kuti 3A, dan dia punya satelit yang mengitarinya. Ini biar cepat. Lihat bergerak ya.
Oh ya, dia punya bulan ternyata sini ya. Oh, keren juga nih. Punya bulan dia ternyata. Ah, oke deh. Menarik. Jadi ternyata yang ada di sistem tata surya kita tuh bukan hal yang unik. Bisa jadi ada planet seperti bumi ya, yang punya kehidupan. Kita nggak tahu sih, kita harus saja tahu. Yang sering kita dengar adalah planet Kepler, sistem Kepler coba. Itu sering banget kita kita mendengar sebagai sebuah sistem yang punya banyak planet yang mungkin ada yang mirip dengan bumi planetnya. Oke, Kepler 1b. Oh, dia ternyata sistem bintang bintang ganda ya. Bintang ganda ya ternyata ya, bukan, dia nggak punya planet ya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba lihat peta galaksi kita mana ya. Galaksi konstelasi konstelasi alam semesta. Saya nggak butuh ini terlalu rumit. Orbit mana ya peta ya. Coba apa ini. Oke. Wah. Coba kita menuju our sun dulu ya, matahari dulu, supaya kita bisa nggak lost track. Kita percepat speednya. Oke. Oke, ini bintang kita. Ini berbagai planet ya. Ini lengkap ya, mata. Oke, oke, komet, komet. Oke. Oh, cepat sekali ini. Ini kita bisa klik dan kita bisa tahu nama-namanya ya. Keren ini software ini. Sangat banyak sekali dia katalog benda-bendanya. Oke, ini akan level galaksi. Ini adalah galaksi kita, Bima Sakti ya. Kita bisa melihat bintang-bintang di sini. Jadi ini bisa kita zoom sampai ke galaksi terdekat ya. Ini galaksi apa ini? Triangulum. Lalu ini awan Magellan. Ini Barnard galaksi. Ini ada lokal galaksi ya. Kita bisa zoom out lagi. Ada banyak galaksi ternyata ya di alam semesta ini. Jadi setiap titik ini bukan bintang tapi galaksi ya. Kita zoom lagi. Wah, jadi sebenarnya kalau di zoom out ya, semesta ini adalah sebuah jaringan web laba-laba ya, seperti laba-laba yang isinya tuh galaksi. Sangat luas sekali ya. Oke, tadi kita sempat menyinggung masalah lubang hitam yang ada di inti galaksi Bima Sakti. Jadi setiap galaksi itu punya lubang hitam di tengah-tengahnya yang fungsinya memang mengikat supaya planet dan bintang itu mengorbit mengelilingi satu tempat. Nah, namanya adalah Sagittarius A yang ada di inti galaksi kita. Sagittarius A, ini dia.
warp speed, kayak di film-film Star Trek ya, atau Star Wars. Engage warp speed. Nah, inilah makhluk monster yang memiliki massa ya sebesar, wah banyak banget pokoknya, 4 juta matahari, lalu ukurannya 160 AU. Jadi ukurannya diameter itu adalah 160 kali jarak bumi matahari. Ini kalau ada matahari ini jelas akan terselam ya. Dan semua bintang-bintang besar yang berada di inti galaksi kita, di tengah galaksi kita itu mengitari lubang hitam ini. Nah, ini kenapa lubang hitam juga memancarkan cahaya? Itu sebenarnya bukan cahaya dari lubang hitam, tapi cahaya dari gas-gas yang kebetulan terperangkap dalam orbit yang dekat dengan lubang hitam, dan mereka dipercepat. Jadi kalau kita lihat orbit ini itu sangat cepat sekali. Ya, karena mereka gas dan punya muatan listrik, ketika dipercepat akan menimbulkan burst gamma ray maupun X-ray yang bisa kita lihat ya. Oke. Saya lebih suka kalau dibeginikan, lebih gampang lihatnya. Oke. Inilah yang membuat matahari kita mengitari galaksi, karena ada ini. Ada lubang hitam ini ya. Keren ya. Kita akan mundur supaya bisa kelihatan. Nah, inilah orbit bintang-bintang yang mengitarinya ya, dengan di sekitaran ini. Ya. Ini saya percepat ya. Kita lihat ya orbitnya ya. Ya, saya bisa menghilangkan garis orbitnya supaya nggak bikin, nah, seperti inilah ya. Seperti inilah gambaran yang terjadi di pusat galaksi Bima Sakti kita. Jadi kalau bumi tiba-tiba di sini, wah pasti akan hancur ya, dengan begitu banyaknya radiasi dari bintang, plus juga ada peluang akan tertelan masuk ke dalam lubang hitam juga akan sangat besar ya. Kita lihat sih bintang apa sih yang mengorbitnya. Aku juga penasaran sih, bintang apa ya sih yang mengorbit ini ya. Kita zoom lagi, kita lihat Lumen. Jadi ya tadi ya sudah kehabisan nama, jadi udahlah kasih nama Star S9 ya kan, Star S85, Star RSC. Jadi sekarang namanya udah ada angka-angkanya, jadi nggak lagi kayak bintang Ven, Sirius, bintang Vega ya, sudah terlalu banyak ya nama yang mungkin muncul ya. Coba ini bintang S9 ini adalah bintang yang besar ini. Dia punya massa 10 kali massa matahari dan ukuran 3 kali diameter matahari, termasuk Blue Main Sequencer. Lalu bintang ini S85 juga ada jaya. Jadi emang kebanyakan yang ada di sini ada juga bintang yang kecil sih ya, Red Dwarf juga ada nih. Cukup pede dia berada dekat-dekat dengan ini. Coba kita menuju ke bintang ini ya. Apakah dia punya ini enggak, planet kira-kira? Kita lihat. Wah, ternyata ada juga planet yang mengorbit bintang yang sangat dekat dengan lubang hitam. Ya. Wow. Ini apa coba? Ini kayaknya bintang juga sih. Kayaknya mereka adalah sistem. Oh, bukan, ini bukan bintang, ini adalah planet yang panas. Dia termasuk ke dalam kelas hot Jupiter, hot super Jupiter. Besar nih ya. 12 kali ukuran bumi ya. Ukurannya wow, ini. Suhunya 500 degree. Wah, membara ini. Isinya gas semua ini. C4, helium, hidrogen ya. Wow. Ini ada planet yang suhunya minus 32 degree. Ini dingin tapi ya masih bisa lah kita bertahan di sini ya. Kita juga ada kok daerah di bumi yang suhunya minus 30 degree juga ada. Tapi ini masalahnya, ini planet isinya cairan semua gitu, atau gas, jadi nggak bisa juga kita tinggal di sini.
Oke, kembali tadi ke Sagittarius A. Saya pengen bicara lagi masalah lubang hitam. Ini terlalu silau, mungkin bisa saya kurangin apa namanya, cahayanya ya, supaya nggak terlalu silau. Display mana ya, visual, kontras sebelum glare, mana ya, brightness-nya. Malah jadi kacau nanti. Gak apa, kita lihat. Jadi lubang hitam itu sebenarnya gelap, dark, yang ada tengah ini ya. Cuma ini adalah gas-gas yang mungkin dari bintang yang terperangkap lalu akhirnya terurai. Ya, ataupun dari gas-gas antar bintang yang ngumpul di sini ya, akhirnya terperangkap, nggak bisa kemana-mana. Oh, setelah cepat ya. Begini ya. Wow. Ini luas, ini sangat besar ini. Ini diameternya tadi saya bilang sekitar mana ya tadi ya? Oh, kalau lubang hitam tadi kecil ya, diameternya sekitar 0,17 AU. Yang besar tuh ini, crescent disk-nya. Tapi walaupun kecil, hanya sebesar 0,17 AU, tapi punya berat sekitar 4 juta massa matahari. Jadi sangat-sangat berat ini. Ya, sangat-sangat padat dia. Nah, ini terlalu silau nih. Saya nggak bisa masuk ke dalamnya nih. Tadi apa tuh? Tadi sebenarnya sedikit terlihat lubang hitamnya. Memang dia pemalu ya. Tapi ya dia memakan segala yang terlalu dekat. Kalau nggak dekat sih nggak masalah. Nah, itu dia. Ingat, kalau kita mendekati lubang hitam akan ada banyak distorsi cahaya ya, karena cahaya pun juga akan terdistorsi ketika terlalu dekat dengan lubang hitam. Nah, itu dia. Yaitu disinilah letaknya. Ini mungkin saya harus cari cara supaya bisa terlihat ya. Harus saya kurangin nih cahayanya, mana ya? Traffic, filter, kamera, exposure mungkin dikurangi. Nah, exposure yang harus ditekan-atik, bukan saturasi. Aduh, kawan saya. Saturasi dibikin lama aja. Oh, biru ya ternyata. Ini karena saya bikin ini. Brightness mungkin saya kurangin ya. Oke. Saturasi jangan sedikit lah. Nah, itulah raksasa lubang hitam Sagittarius A ya. Jadi kita jangan saya pun besar ini ya, besar sekali, kayak di film ini ya, kayak di film Interstellar sih. Nah, kenapa kok bisa ada lubang hitam supermasif di inti galaksi kita? Itu ada banyak teori. Yang pertama mengatakan dulunya pas pembentukan galaksi ya, karena terlalu banyak bintang yang besar saling bertabrakan, lalu supernova meledak. Jadi bintang itu kalau mati ada tiga takdirnya yang akan terjadi. Kalau bintang yang kecil seperti matahari kita itu hanya akan menjadi namanya bintang KT putih atau red dwarf. Jadi bintang yang kecil ukurannya tapi sangat padat. Ya, kalau bintang yang agak besar yang ukurannya raksasa, itu kalau dia meledak dia akan menjadi bintang neutron atau menjadi lubang hitam. Semakin masif akan semakin besar peluangnya menjadi lubang hitam. Nah, mungkin di masa lalu ada bintang yang mati lalu menjadi lubang hitam, dan lambat laun lubang hitam ini memakan banyak material ya, bintang, gas, mungkin juga akan gabung dengan lubang hitam lainnya. Jadi kalau lubang hitam memakan bintang dan materialnya, mereka akan membesar.
ukurannya. Ya, itulah mungkin teori yang memungkinkan terjadinya lubang hitam yang sangat besar di inti galaksi kita maupun di inti semua galaksi yang ada di alam semesta. So far fisika yang kita ketahui hanya bisa menjelaskan lubang hitam dari sisi luarnya saja, dari sisi namanya event horizon. Jadi ketika sebuah materi melewati radius event horizon, maka tidak ada kata kembali, pasti akan hilang dari alam semesta kita dan akan tertelan masuk. Tapi kalau kita bisa mengorbit lubang hitam pada jarak yang cukup aman, itu masih oke, tidak akan tertelan. Selama kita bisa memaintain kecepatan orbit yang cukup untuk kita tidak jatuh ke dalam event horizon, jadi nggak masalah. Jadi kalau ada lubang hitam supermasif, kalau kita jauh dari event horizonnya ya kita nggak akan jatuh gitu. Ya, sangat masif ya. Nah, apa yang terjadi dengan benda yang masuk ke dalam lubang hitam? Belum ada yang tahu. Semua orang masih berspekulasi. Kita punya dua teori besar yang yang mampu menjelaskan alam semesta, yaitu teorinya Einstein yang disebut sebagai general relativity dan teori mekanika kuantum. Keduanya masih belum bisa menemukan titik temu mengenai apa yang terjadi dengan benda-benda yang masuk ke dalam lubang hitam. Ada yang bilang mereka akan hancur, hilang dari alam semesta, hancur eksistensinya, ataupun juga ada yang bilang mereka menuju ke dimensi lain, ke alam semesta lain. Jadi lubang hitam bisa dianggap sebagai sebuah portal yang menghubungkan alam semesta yang satu dengan alam semesta yang lain. Jadi memang ada teori multiverse di mana alam semesta itu tidak hanya satu yang kita tahu, tapi ada banyak multiverse yang saling tidak terhubung, tapi mungkin dihubungkan oleh lubang hitam. Itu masih spekulasi, belum ada bukti. Oke. Atau bisa juga nggak kemana-mana ya, terperangkap di sini aja dalam lubang hitam, dalam permukaan lubang hitam. Nah, someday lubang hitam juga akan hancur oleh mekanisme radiasi Hawking. Jadi ketika lubang hitam bisa makan materi ya, apapun, gas, bintang, planet, dan akan menambah massa, tapi juga secara bersamaan juga memancarkan radiasi Hawking melalui mekanisme virtual particle pair creation and annihilation. Itu sangat rumit, nanti kita akan bahas di waktu lain berikutnya. Oke guys, jadi udah cukup lama saya bicara panjang lebar. Jadi software ini sangat menarik ya untuk kita melakukan pengembaraan di sistem di our galaxy ya. Mungkin juga bisa ke galaksi lainnya. Di video yang lain saya akan membahas bagaimana kita mengembara di galaksi sebelah ya, Andromeda ataupun awan Magellan ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe dan semoga channel ini bisa membantu menambah pemahaman kita bersama. Terima kasih.